Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya bernama Marhita Situmorang dengan NIM 250103034 dan teman saya bernama. Perkenalkan, nama saya Jennifer Samosir dengan NIM 250103032. Perkenalkan, nama saya Tripesta Simanosong dengan NIM 250103040. Perkenalkan, nama saya Wani Sinurat dengan NIM 250103021. Baik, kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan dengan judul materi kami yaitu pelibatan orang tua dalam PAUD yang diampu oleh dosen Ibu Masnia Sitorus Pembo. Terima kasih. Yang pertama itu pelibatan orang tua dalam pendidikan Kristen anak usia dini. Pelibatan orang tua adalah kerjasama yang aktif, sinergi dan berkelanjutan antara orang tua dan lembaga pendidikan seperti sekolah, gereja dalam mendidik anak. Dalam konteks pendidikan Kristen ini, bukan hanya sekedar orang tua mengantar dan menjemput anak, melainkan orang tua itu menjadi pendidik utama dan pertama, sementara guru berperan sebagai mitra dan pendukung. Pendidikan imam tidak boleh berhenti di gerbang sekolah, melainkan harus berkelanjutan di rumah. Mengapa pelibatan orang tua itu sangat penting? Jawabannya yaitu yang pertama itu anak meniru sikap dari orang tua. Anak usia dini 0-6 tahun adalah masa peniruan yang paling tajam. Apa yang diajarkan guru di sekolah akan sia-sia jika tidak dicontohkan oleh orang tua di rumah. Konsistensi adalah kunci. Yang kedua itu masa emas pembentukan karakter. Usia ini adalah golden age. Nilai-nilai Kristen seperti jujur, kasih, taat, dan takut akan Tuhan harus ditanamkan sejak dini secara terus-menerus, baik sekolah maupun di rumah. Yang ketiga itu membangun fondasi iman yang kuat. Iman bukan hanya teori, tapi gaya hidup. Ketika orang tua berdoa bersama anak, membaca Alkitab dan memuji Tuhan di rumah, iman anak menjadi hidup dan nyata. Yang keempat itu bentuk-bentuk pelibatan orang tua. Yang pertama itu pelibatan ini dilakukan beberapa cara. Yang pertama itu partisipasi fisik dan waktu, itu mengantar dan menjemput dengan tepat waktu. Yang kedua hadir dalam acara sekolah, perayaan Natal, Paskah atau pertemuan orang tua murid. Yang ketiga itu menemani anak mengerjakan tugas atau hafalan hafalan. Yang kedua itu partisipasi spiritual, yaitu yang paling utama, yaitu melakukan family altar atau doa bersama setiap hari, menjadi teladan dalam sikap sabar, memaafkan dan mengasihi, mengajak anak beribadah di gereja secara rutin. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan dari contoh-contoh nyata penerapan komunikasi intensif antara guru dan orang tua tentang si anak usia dini. Contohnya itu di lingkungan PAUD. Komunikasi ini tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan kemitraan antara guru dan orang tua anak untuk kepentingan perkembangan anak usia dini. Yang pertama itu komunikasi harian atau disebut dengan daily communication. Ini adalah bentuk komunikasi rutin yang dilakukan setiap hari atau setiap kali anak diantar jemput oleh orang tua. Contoh melalui komunikasi ini adalah buku penghubung. Seorang guru membuat buku komunikasi dengan cara kerjanya itu dengan cara guru menuliskan catatan harian di buku khusus yang dibawa pulang oleh anak, maka anak akan membawa buku itu pulang ke rumah dan menyampaikan kepada orang tua. Dan orang tua juga bisa membalas atau menuliskan informasi dari rumah. Contoh isinya itu yaitu contoh isi dari buku tersebut yang dituliskan oleh guru adalah, hari ini Budi sangat aktif bernyanyi, tapi saat makan siang agak lambat dan kurang mau makan sayur. Lalu orang tua membalasnya dengan mengucapkan, terima kasih informasinya Ibu, di rumah Budi memang agak pilih-pilih makanan, nanti kami coba bicarakan lagi. Contoh yang kedua yaitu percakapan singkat saat menjemput anak atau doorstep talk. Cara kerjanya itu guru menyempatkan waktu 1-2 menit berbicara secara langsung dengan orang tua saat menjemput anak.
Contohnya itu, guru menyampaikan bahwa hari ini Ani bisa menyusun balok tinggi sekali, imajinasinya bagus sekali. Apakah di rumah biasanya Ani suka main seperti ini, Pak? Itu adalah contoh percakapan orang tua dan guru saat bertemu. Dia menunjukkan video kita buat dia. Yang selanjutnya itu adalah contoh pertemuan melalui pertemuan formal. Pertemuan yang dijadwalkan secara rutin oleh guru untuk orang tua agar dapat membahas perkembangan anak secara mendalam. Pertemuan orang tua dan guru itu disebut dengan Parents Teacher Meeting atau disingkat PTM. Frekuensinya itu biasanya dilakukan 3-4 kali dalam setahun atau setiap akhir semester. Kegiatannya itu guru mempresentasikan hasil asesmen atau penilaian perkembangan oleh anak. Contohnya itu perkembangan motorik, kognitif, dan sosial. Contoh nyatanya, guru menunjukkan portofolio hasil karya anak, bisa dari gambar, kerajinan tangan, dan berdiskusi secara motorik halus. Siti sudah sangat baik, tapi untuk kemandirian memakai sepatu masih perlu latihan lebih banyak lagi di rumah. Home visit itu kunjungan ke rumah. Cara kerjanya itu guru datang ke rumah anak dengan jadwal yang disepakati. Tujuannya melihat lingkungan tempat anak tinggal dan berdialog langsung dengan keluarga. Contohnya itu guru datang melihat bagaimana interaksi anak di rumah dan memberikan saran cara bermain yang edukatif yang sesuai dengan kondisi ruang di rumah tersebut. Selanjutnya itu ada komunikasi melalui teknologi atau media sosial. Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian informasi. Masalah perkembangan anak harus dapat terdeteksi dan ditangani bersama. Pada masa anak usia dini 0-6 tahun merupakan periode emasculine age yang sangat menentukan kualitas perkembangan anak di masa depan. Pada masa ini, otak berkembang sangat pesat sehingga anak sangat peka terhadap berbagai stimulasi. Namun tidak semua anak berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Beberapa anak dapat mengalami keterlambatan atau gangguan perkembangan. Jika tidak segera terdeteksi dan ditangani, maka dapat berdampak pada kehidupan anak di masa depan, seperti kesulitan belajar, masalah sosial, hingga gangguan emosional. Oleh karena itu, pentingnya adanya kesadaran bahwa deteksi dini dan penanganan bersama merupakan kunci utama dalam mengatasi masalah perkembangan anak. Konsep dasar perkembangan anak adalah proses perubahan kemampuan yang terjadi secara bertahap meliputi 1. Perkembangan fisik motorik. Motorik kasar yaitu berjalan, berlari, melompat. Motorik halus yaitu menulis, menggambar, memegang benda. 2. Perkembangan kognitif yaitu kemampuan berpikir, memecahkan masalah. 3. Mengenal konsep, warna, bentuk, dan angka. 3. Yaitu perkembangan bahasa, yaitu kemampuan berbicara, memahami bahasa, berkomunikasi. 4. Perkembangan sosial emosional yaitu mengelola emosi, berinteraksi dengan orang lain, menunjukkan empati. C. Urgensi deteksi dini. Deteksi dini sangat penting karena 1. Masa perkembangan tidak dapat diulang, yaitu jika terlambat ditangani maka peluang perbaikan akan semakin kecil. 2. Otak anak masih sangat plastis, artinya anak masih mudah dibentuk dan perbaiki melalui stimulasi yang tepat. 3. Mengurangi risiko gangguan lanjutan, seperti kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan rendahnya kepercayaan diri. Jenis-jenis masalah perkembangan anak. Berikut beberapa gangguan yang ditemukan. 1. Keterlambatan bicara atau speech delay. Anak belum bisa berbicara sesuai usia, sulit menyusun kata. 2. Gangguan spektrum autisme, yaitu kurang kontak mata, tidak responsif terhadap lingkungan, perilaku repetitif. 3. ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, yaitu sulit fokus, sangat aktif, impulsif. 4. Keterlambatan motorik, terlambat berjalan, koordinasi tubuh lemah. 5. Gangguan sosial emosional, mudah marah, sulit beradaptasi, menarik diri dari lingkungan. Faktor-faktor masalah perkembangan yaitu masalah perkembangan dapat dipengaruhi oleh
1. Faktor internal, yaitu genetik, kondisi kesehatan sejak lahir, gangguan neurologis. 2. Faktor eksternal, yaitu kurangnya stimulasi, pola asuh yang tidak tepat, lingkungan yang kurang mendukung gizi buruk. Proses deteksi dini. Deteksi dini dapat dilakukan melalui 1. Observasi harian, dilakukan oleh orang tua dan guru dengan memperhatikan perilaku anak.